Krisdayanti semakin serius untuk menjadikan Amora sebagai diva pop menggantikan dirinya. Alvin Faiz menuding mantan istrinya Larissa Chow telah banyak berselingkuh dengan banyak lelaki. Kasus skandal menantu dan mertua, R tetap akan penjarakan mantan istrinya sendiri. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda sepertinya makin melebar. Bukan hanya dengan Vena dan Ferry Irawan, melainkan dua pengacara top bakal kembali bertemu. Setelah Vena menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara, kabarnya Ferry Irawan bakal menjadikan Hotma Sitompul kuasa hukumnya untuk mengawal kasusnya dengan Vena. Hal ini tentu saja menjadi perselisihan yang tak ada henti antara dua pengacara top tanah air ini. Meski hingga kini Ferry belum menentukan siapa yang bakal mendampinginya sebagai pengacara, namun Hotman di laman foto berbaginya seolah menyindir jika suami Vena itu bakal menunjuk dan akan bertanding dengan pengacara yang sudah cerai 3 kali. Hotman juga menambahkan jika itu benar maka klien dan pengacara sangat cocok, sama-sama pernah mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Hanya memposting foto sambil membubuhi caption, Hotman juga memposting video berdurasi pendek. Dalam videonya, Hotman mengungkap jika perkara kasus dugaan kekerasan ini seolah menjadi lahan bagi seorang pengacara lantaran begitu viral. Dengan kasus ini, Hotman juga menambahkan jika siapapun yang menjadi pengacara Ferry bakal diburu para awak media dan dipastikan akan selalu tampil di layar kaca. Meski demikian, Hotman tak pernah gentar untuk melawan para pengacara yang nantinya bakal mendampingi Ferry jika masalah ini berlanjut ke meja hijau. Hello, kasus baru lagi viral. Kasus Vena Melinda. Bakal banyak pengacara diuntungkan masuk TV. Setiap Hotman menangani kasus langsung viral. Jangankan kasus, tidak ngapa-ngapain pun, infotainment selalu mengincar kehidupan Hotman. Ya, oke. Ada dua grup pengacara yang diuntungkan dengan adanya kasus Vena Melinda karena Hotman pengacaranya langsung viral. Grup pertama pengacara adalah yang akan mendapat keuntungan karena ikut masuk TV, ya, ikut masuk TV. Oke. Jadi terima kasih sama Hotman, itu grup pengacara yang pertama. Grup pengacara yang kedua adalah pengacara yang sudah nyinyir, sudah lama iri sama gua, sudah lama cemburu sama gua. Ini Hotman gimana cara jatuhkannya nih? Kok makin maju aja? Kok bisnisnya sudah makin menggurita? Hehehe. Lae. Melawan orang saingan bukan dengan cara nyinyir, tapi berprestasi. Oke? Nyinyir gak ada gunanya. Oke? Kasus Vena Melinda akan sangat menarik. Oke? Dan siap-siap pada pengacara-pengacara yang selama ini berbusuan sama gue, mulai digusar nih, cari kelemahannya Hotman. Gimana cara jatuhkannya Hotman ini? Sudah iri gua lihat Lamborghini-nya katanya. Dan kok bisa hanya istrinya satu, sedangkan dianya udah ngomongnya sih lembut. Lembut. Tapi tanya deh kehidupan keluarganya. Kalau saya apa adanya nih. Ini lagi di Bali nih. Udah 3 hari 3 malam berdansa. Is my love, is not your bloody business. Jangan nyinyir melulu.
Jika Hotma benar membela Ferry, bisa jadi kasus ini bakal dibawa ke jalur perdamaian, layaknya permasalahan yang pernah dialami Lesti dan Rizky Bilar. Tapi sepertinya Hotman bakal melanjutkan kasus hukum kliennya itu sesuai titah Vena yang sudah terlanjur sakit hati akibat perlakuan kasar Ferry kepadanya. See you. Saya akan dampingi Vena Melinda. Gua nggak takut siapapun kau cuma perantau semuanya, oke? Dan saya lebih senior dari kau semuanya. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Terlepas dari permasalahan Vena dan Ferry dan kini bakal merembet antar pengacara, hingga kini Ferry belum berani untuk tampil ke hadapan publik sejak dirinya dipanggil pihak penyidik Polda Jawa Timur beberapa hari lalu. Sulit dibayangkan jika pasangan yang pada awalnya bucin dan selalu pamer kemesraan justru berbalik 180 derajat. Perubahan yang pada awalnya mesra kini menjadi benci, begitu cepat bergulir. Apalagi Vena mengungkap tindakan kasar Ferry berlangsung sejak 3 bulan lalu. Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa itu ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Kalau dari rumah sakit ada retak di iga mama gitu, dan itu juga mama baru cerita ke aku yang selama ini mama nggak pernah cerita gitu kan, jadi ya baru banyak hal yang aku tahu lah. Ya, aku juga bingung kenapa bisa direntak ya. Terakhir di kantor polisi dia bisa berdiri tegak gitu kan. Kalaupun ada bekas-bekas luka itu ya, itu bukan karena gua ngegebukin bro katanya. Menurut Ferry, Mbak Vena itu histeris, lalu mencoba memukul diri sendiri. Nah dari situ Ferry nggak tinggal diam, Ferry peluk. Ya, cuma kok jadi beritanya saya meeting gitu loh. Sebenarnya memang ini adalah salah satu ciri-ciri yang bisa dibilang patriarki lah gitu ya. Patriarki itu yang lebih mementingkan satu gender dibandingkan gender lainnya. Imbas dari budaya patriarki juga adalah bahwa ya kalau suami menginginkan, istri itu harus selalu siap melayani. Pasangan-pasangan yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika tidak adanya kesetaraan gender. Bahwa tidak ada gender manapun yang lebih berkuasa atau berhak di dalam sebuah rumah tangga. Jadi harus jadi perempuan tuh harus dominan, jadi suami-suami takut istri gitu, atau laki-laki harus dominan sebagai kepala keluarga. Ya kalau misalnya sebagai laki-laki dia sering pergi-pergi, kan bisa jadi perempuan juga jadi kepala keluarganya. Nggak apa-apa kan gitu misalnya. Apakah ada salah satu gender yang merasa harus lebih berhak, harus lebih dominan daripada gender lainnya di dalam sebuah rumah tangga? Itu berpotensi besar. Sikap temperamental Ferry muncul jika keinginan pribadinya tak terkabulkan. Jejak rekam Ferry yang memiliki sifat temperamental juga pernah diungkap beberapa sahabat. Tapi sayangnya saat itu Vena memang sudah terbuai oleh rayuan maut Ferry. Sedangkan ya pengalaman yang lalu selama saya kenal kurang lebih ya begitu. Masalah KDRT sih yang sekarang kelihatannya emang sebelumnya ya mungkin terjadi juga. Beberapa kali juga Nyaya sempat tanya kan, pada saat pertama kali sholat jamaah bareng, sholat maghrib ya. Nah itu Mbak Vena merasakan suatu ketetapan hati, oh ini adalah imamku. Salah satunya dengan bacaan tajwidnya yang fasih gitu. Mudah-mudahan khilaf saja dan tidak terulang lagi di pasangan manapun. Ya siapa tahu masih bisa diselamatkan rumah tangganya dan lebih harmonis. Tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari tinjaknya dia.
Namun sepertinya tidak bagi Elma Theana dan Dian Kumalasari yang pernah dekat sebagai sahabat dengan Ferry. Bagi kedua sahabat yang pernah berselisih dengan Vena sebelum pernikahan itu, mengungkap jika Ferry sama sekali tak pernah menunjukkan gelagat kasar ataupun temperamen. Justru mereka mengungkap jika Ferry itu adalah sosok penghibur dan mencairkan suasana menjadi bahagia. Aku tuh nggak melihat sosok pribadi Ferry yang temperamen dan emosional ya gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT tuh aku terkejut banget, kaget banget. Apa Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan? Malah waktu berteman sama aku Ferry tuh caring banget gitu. Yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus gitu dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan. Sebenarnya mukul apa enggak sih gitu. Kalau kamu mukul ya salah dong gitu. Tetap aja nggak boleh masa perempuan dipukul gitu. Enggak mak, dia bilang gitu. Kalau enggak kenapa kamu ngakuin, aku bilang gitu kan. Kan di beritanya di luar-luar kamu mengakui kamu KDRT gitu. Ya aku iyain aja dulu lah. Nggak bisa kalau di kantor polisi main iya aja gitu ya. Tapi kan di BAP-nya enggak. Ya pokoknya nggak bisa. Tapi sepertinya apapun yang terjadi ke depan, dengan sekuat tenaga, Verrell Bramasta bakal menjadi orang di barisan terdepan untuk membela dan melindungi ibunda tercinta. Verrell juga menjamin jika ibunda tercinta tak bakal mencabut laporan KDRT, lantaran ia sudah terlanjur ikut sakit hati dengan pria yang sempat ia beri restu untuk menikahi ibunda tercinta. Soal itu Mama udah memastikan bahwa akan berpisah gitu, dan Mama udah janji ke aku nggak akan ada cabut laporan, nggak akan ada rujuk, nggak akan apa ya. Ya udah, aku akan mendukung Mama. Wah, gimana ya, bercampur banget sih perasaannya. Yang pasti dari yang kaget pertama pasti sedih lah gitu, karena anak mana sih yang nggak sedih melihat ibunya dalam kondisi kayak gitu kan, apalagi Mama lagi histeris banget, terus bener-bener melihat Mama kayak gitu tuh udah bener-bener kaget gitu. Jadi aku bener-bener di kamar tuh bener-bener kayak langsung wah gemeteran, bercampur banget antara sedih, antara marah, antara kesel. Cuman tetap kan harus tenang, harus bisa nenangin Mama dulu yang penting. Terus baru sekarang gitu berasa sedihnya, berasa keselnya, berasa bener-bener bercampur aduk perasaannya tuh baru sekarang gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin yang penting kan nenangin Mama dulu, yang penting ketemu Mama dulu gitu. Jadi baru sekarang berasa kayak bercampur banget lah perasaannya. Kaget banget, jadi begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan gitu loh, Verrell kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah, dia sedih, terus lagi dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang, saya kasih support buat Verrell, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, kebetulan Atala di Jakarta, coba kalau bisa kamu support, bisa mendampingi atau bagaimana. Dan ya anak-anak kebetulan Atala yang lebih dekat dan bisa lebih cepat ketemu, mungkin dia bisa langsung berangkat. Kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya. Saya berharap dengan himbauan saya ya ke Mbak Vena, mungkin ke Mas Ferry, sama-sama berpikir secara dewasa. Oh iya ya, bahwa ini persoalan rumah tangga. Kita bicarakan, kalaupun nggak ada titik temu, ada solusinya. Itu apa? Melangkah maju untuk mengajukan gugatan cerai. Melihat ucapan Verrell, besar kemungkinan niatan Ferry untuk memperbaiki hubungannya dengan Vena tak bakal terjadi. Bayang-bayang jeruji besi bakal terus menggelayutinya. Ditambah, Ferry juga bakal kembali mendatangi Polda Jatim untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Akan dilayangkan surat panggilan kepada FI. Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik. Ferry ini merasa terpukul, loh kan gue sama istri gue sudah baik-baik aja di Polres Kediri, loh kok sekarang sampai jadi heboh ya, banyak penggiringan opini publik, itu yang dia membuat dia down. The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di iSeleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiadi.
Kisruh rumah tangga memang selalu bikin heboh dan menarik perhatian publik. Vena dan Ferry Irawan yang selalu bucin hingga terlihat bersama dan mesra dimanapun berada, kini malah saling serang hingga sama-sama menggandeng pengacara kondang. Ya, kira-kira siapakah yang paling kuat? Well, we'll see.